Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar mengenai isomer alkana. Beberapa senyawa sering memiliki rumus molekul sama tetapi rumus strukturnya berbeda. Ini bisa kita ingat-ingat dengan mengimajinasikan seperti ini. Rumus molekul sama tetapi rumus struktur berbeda. Rumus molekul Rm-nya sama, Rs beda. Jadi kayak gini, imajinasikan saja misalkan ada dua orang makan di rumah makan yang sama. Ternyata dua-duanya itu keracunan makanan. Nah, kalau keracunan makanan kemudian kan dibawa ke rumah sakit. Ternyata dua orang itu dibawa ke rumah sakit yang berbeda. Oke? RM sama, RS berbeda. Rumah makannya sama, rumah sakitnya berbeda. Itu imajinasikan seperti itu ya, tapi aslinya seperti ini. Beberapa senyawa sering memiliki rumus molekul sama, tetapi rumus struktur berbeda. Hal ini dikarenakan proses isomerisasi namanya, ya, karena ini isomer alkana. Isomer alkana yang pertama yaitu isomer kerangka. Isomer kerangka merupakan peristiwa isomeri yang disebabkan adanya perbedaan rantai atau kerangka atom karbon. Ini ya kata kuncinya, perbedaan rantai atau perbedaan kerangka atom karbon. Tuliskan isomer dari C4H10. Nah, inilah yang disebut dengan rumus molekul. Ada beberapa kemungkinan dari C4H10. Yang pertama misalkan kita gambarkan dengan rantai lurus, C-nya ada 4, C4H10 itu artinya alkana karena dari CnH2n plus 2. Berarti semuanya ikatan tunggal. Kemudian kita lengkapi atom H-nya. C, ikatan kovalennya itu ada 4, kalau di sini sudah ada 1, maksudnya garisnya 1, berarti kurang H sebanyak 3. C yang ini, garisnya sudah 2, berarti kurang H sebanyak 2. Ini garisnya sudah ada 2, berarti kurang H sebanyak 2. Yang ini garisnya baru 1, berarti kurang H sebanyak 3. Kemudian kita beri nama, rantainya lurus, berarti ada imbuhan huruf N. C-nya ada 4, nah, singkatan metethprobupen hexahonda metana etana propana butana, 4 itu berarti butana, nah, sehingga namanya menjadi N-butana. Kemudian bagaimana kalau kita potong satu atom C sehingga rantai terpanjangnya menjadi 3. 1, 2, 3. Hasil pemotongan tadi kita letakkan sebagai cabang minimal di nomor 2. Kenapa, Bu? Gini, kalau misalkan kita letakkan di nomor 1 seperti ini, nanti kan rantai terpanjangnya menjadi 4. Rantainya tidak ada cabangnya, artinya rantai lurus. Berarti nanti namanya juga sama, N-butana. Ini tidak bisa karena kita sudah menemukan N-butana sudah ada. Jadi ini tidak berlaku. Kalau isomer itu namanya harus beda ya. Kita ulangi, kita potong satu atom C sehingga rantai terpanjangnya menjadi 3. 1, 2, 3. Pemotongan tadi letakkan di cabang minimal nomor 2. 1, 2 letakkan di sini. Kita lengkapi atom H-nya, di sini baru ada 1 garis, berarti kurang H sebanyak 3. C yang ini sudah ada 3 garis, berarti kurang H sebanyak 1, ini kurang H sebanyak 3, ini kurang H sebanyak 3. Kemudian kita beri nama. Kita beri nama dengan cara mencari rantai terpanjangnya dulu. Rantai terpanjangnya 3 ya, lurus 3, ke bawah juga 3. Kita ambil yang lurus saja. Berarti ini sebagai alkil. Alkilnya 1 berarti namanya metil. Di nomor 2 ya. Berarti namanya 2 metil atom
rantai terpanjangnya ini 3, berarti 2 metil propana. Kalau misalkan cabangnya kita pindah ke nomor 3, berarti nanti rantai terpanjangnya 4 lagi, namanya N-butana lagi, jadi sudah tidak bisa. Jadi sudah selesai. Jadi isomer dari C4H10 ada 2 isomer ternyata. Gitu ya. Lalu bagaimana kalau soalnya seperti ini? Buatlah isomer dari C5H12. C5H12 itu merupakan golongan alkana karena rumus umumnya CnH2n plus 2. N-nya 5 kali 2 10, ditambah 2 jadinya 12. Betul. Berarti langkah pertama kita buat rantai lurus dulu sebanyak 5 kayaknya. Kita lengkapi atom H-nya. Di sini sudah baru ada 1 garis, berarti kurang H sebanyak 3. Ini kurang 2, kurang 2, kurang 2, di sini kurang 3. Karena rantainya lurus, berarti namanya adalah N-pentana. C-nya 5 ya, berarti pentana. Langkah kedua, kita potong 1 atom C-nya, berarti rantai terpanjangnya menjadi 4. 1, 2, 3, 4. Kita letakkan sebagai cabang minimal di nomor 2. Kalau misalkan kita letakkan di nomor 1, berarti nanti rantai terpanjangnya menjadi 5 lagi, juga ada cabangnya, berarti ada imbuhan N. Namanya N-pentana, berarti sama dengan tadi ya, tidak boleh. Kemudian kita potong 1 atom C-nya, kita letakkan sebagai cabang di nomor 2, berarti di sini. Lengkapi atom H-nya. Ini H3, H2, H3. Kita cari rantai terpanjangnya. Rantai terpanjangnya adalah 4. Ini sebagai alkil di nomor 2. Berarti namanya 2 metil. Rantai terpanjangnya 4, berarti butana. Kalau sudah kita potong di nomor 2, kita letakkan cabangnya di nomor 3. Kira-kira namanya sama atau berbeda? Kalau namanya sama berarti bukan isomer. Kalau namanya berbeda berarti itu isomer. Rantai terpanjangnya 4. Cabangnya di nomor, kalau penomoran dari kiri berarti nomor 3. Kalau penomoran dari kanan berarti nomor 2. Kita pilih nomor yang terkecil, berarti penomoran dari kanan. Namanya berarti 2 metil butana. Nah, ini kan sama ya. Berarti ini bukan isomer gitu. Berarti isomer dari pemotongan 1 ini sudah tidak bisa lagi. Kalau memungkinkan pemotongan 2 dari rantai lurus, kita coba dulu. Berarti rantai terpanjangnya menjadi 3. 1, 2, 3. 2 hasil pemotongan kita buat sebagai cabang. Minimal di nomor 2. Kita gambarkan dulu rantai terpanjangnya 3. Kita letakkan satu-satu di nomor 2. 1 di bawah, 1 di atas. Lengkapi atom H-nya. Ini C itu ikatan kovalennya ada 4, berarti kalau garisnya sudah ada 1 kurang 3. Kita cari rantai terpanjangnya. Rantai terpanjangnya ini 3, berarti atas dan bawah ini sebagai cabang. Di nomor 2. Berarti namanya 2,2 dimetil propana. Ya, ini namanya berbeda ya dengan yang atas. Artinya ini merupakan isomer dari C5H12. Kita cross check lagi. Rumus molekulnya kan ini C5H12.
rumus strukturnya ternyata berbeda. Ada yang rantai lurus, ada yang bercabang 1, ada yang bercabang 2. Namanya pun berbeda-beda. Inilah yang disebut dengan isomer. Kalau kita mau mengecek boleh. C-nya ini ada 1, 2, 3, 4, 5. C-nya 5. H-nya 3 tambah 2, 5 tambah 2, 7 tambah 2, 9 tambah 3, 12. Berarti ini sama. C5, H12. Yang kedua, C-nya 1, 2, 3, 4, 5. H-nya 3 tambah 3, 6 tambah 1, 7 tambah 2, 9 tambah 3, 12. C5, H12. Sama kan? Yang bawah, C-nya 1, 2, 3, 4, 5. H-nya 3, 6, 9, 12. Sama. Ya, inilah yang disebut dengan isomer. Kalian silakan coba-coba aja pemotongan satu atom H, letakkan di cabang nomor 2, kemudian nomor 3, lalu beri nama. Kalau namanya sama dengan yang sudah ada, itu berarti bukan isomer. Jelas? Ya. Dari dua contoh yang sudah saya paparkan tadi, berarti kita bisa membuat isomer dari alkana dengan cara yang pertama, buatlah rantai lurusnya tadi ya, rantai lurus. Kemudian berilah nama. Potong satu atom C, letakkan sebagai cabang minimal di nomor 2 pada rantai utama. Kemudian pindah-pindahkan cabangnya di nomor 3 ke nomor 4 jika memungkinkan. Kalau pemotongan satu atom sudah selesai, silahkan potong 2 atom C dari rantai terpanjang. Letakkan sebagai cabang minimal di nomor 2 pada rantai utama. Seperti ini ya. Letakkan di nomor 2. Pindahkan cabang apabila memungkinkan. Pindahkan ke nomor 3, nomor 4, dan seterusnya jika memungkinkan. Oke? Kemudian 2 atom C hasil pemotongan letakkan sebagai cabang dengan cara satu di atas, satu di bawah. Ini ya. Jadi dipisah-pisah, bukan langsung 2 gitu. 1, tapi di C nomor 2. Kemudian ulangi langkah 4 sampai 6. Jadi kalau misalkan potong 2 udah selesai, potong 3, potong 4, dan seterusnya jika memungkinkan. Kemudian terakhirnya diberi nama. Kalau namanya sama itu berarti bukan isomer. Oke? Ya. Berikut informasi tambahan dari jumlah isomer. Dari C4H10 itu ada 4 isomer. Ini sudah kita buat tadi isomernya. C5H12 ada 3 isomer, C6H14 5 isomer, C7 itu 9 isomer, hingga C10 itu ada 75 isomer. Jadi semakin banyak jumlah atom C-nya, maka isomernya itu semakin banyak pula. Ya, jelas sampai sini? Ya, saya kira cukup pembahasan kali ini. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.